Kita akan ada skema lanjutan bantuan dari Kemendikbudristek. Dan pada September, Oktober, dan November 2021 kami akan menyalurkan 2,3 triliun rupiah untuk lanjutan bantuan kuota data internet bagi 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Besaran bantuan untuk peserta didik PAUD sebesar 7 GB per bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 10 GB per bulan, dan pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah memperoleh 12 GB, pendidik PAUD mendapatkan 12 GB per bulan. Sementara mahasiswa dan dosen memperoleh 15 GB per bulan. Satu hal yang perlu diingati ya, bahwa keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 tujuannya untuk mendukung proses pembelajaran. Tapi kami memberikan fleksibilitas kuota umum yang bisa digunakan untuk mengakses semua laman dan aplikasi, kecuali yang diblokir oleh Kemenkominfo dan yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet. Jadi ada beberapa aplikasi yang sifatnya tidak untuk pendidikan yang kita keluarkan dari pemakaian. Tapi di luar itu kita memberikan fleksibilitas sebesar mungkin bagi pengguna kuota ini. Terkait mekanisme penerima bantuan kuota di 2021, Kepala Satuan Pendidikan perlu segera memutakhirkan, memperbarui data siswa, mahasiswa, guru, dan dosen termasuk nomor telepon pada sistem data pokok pendidikan dan pangkalan data pendidikan tinggi. Ini harus dilakukan segera. Karena tentunya kita masuk dalam tahun ajaran baru, akan ada banyak murid baru yang harus diisi, ya. Dan kepala sekolah harus mengunggah SPTJMN di www.vervalponsel.data.kemdikbud.go.id untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah, atau www.kuotadikti.kemdikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi selambatnya tanggal 31 Agustus 2021. Kami akan menyalurkan bantuan subsidi kuota ini pada tanggal 11 sampai 15 di bulan September, pada tanggal 11 dan 15 di bulan Oktober, dan pada tanggal 11 dan 15 di bulan November 2021. Dan kuota data ini akan berlaku selama 30 hari sejak diterima. Untuk berikutnya, jenis bantuan kedua yang kami lanjutkan, mendengar banyak sekali keluhan mahasiswa karena dampak ekonomi daripada COVID ini, kami merespon dengan membuat bantuan UKT yang kami lanjutkan. Mulai September 2021, Kemendikbudristek akan menyalurkan 745 miliar rupiah untuk lanjutan bantuan UKT bagi mahasiswa yang terdampak COVID-19. Bantuan UKT ini kami berikan at cost atau sesuai dengan besaran UKT dengan batas maksimal 2,4 juta rupiah per mahasiswa. Jika besaran UKT ini lebih besar dari itu di dalam sekolah atau prodi tertentu, maka selisih UKT tersebut dengan batas maksimal 2,4 juta menjadi kebijakan perguruan tinggi sesuai dengan kondisi mahasiswa. Jadi bantuan UKT ini kami berikan kepada mahasiswa yang sedang aktif kuliah dan bukan penerima bantuan lainnya seperti KIP kuliah atau beasiswa bidik misi. Itu berarti sudah dibantu. Ini adalah untuk mahasiswa yang belum menerima bantuan untuk pembayaran UKT-nya. Dan kondisi keuangannya dan keluarganya membutuhkan bantuan UKT untuk semester ganjil tahun 2021. Mekanisme pendataan penerima bantuan UKT adalah mahasiswa memerlukan bantuan UKT mendaftarkan diri langsung ke pimpinan perguruan masing-masing, tinggi masing-masing. Ini sama prosesnya sama yang sebelumnya. Lalu kemudian pemimpin perguruan tinggi mengajukan penerima bantuan UKT ke Kemendikbudristek. Untuk penyaluran bantuan ini kami akan memulai menyalurkan bantuan UKT secara langsung ke perguruan tinggi masing-masing. Dan sekian paparan saya terkait dengan lanjutan bantuan kuota internet dan UKT tahun 2021. Saya mengharapkan kolaborasi yang erat sekali antara para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa anak-anak kita tetap mendapatkan pendidikan terbaik di masa penuh tantangan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya. Tadi telah disebutkan oleh Pak Nadiem mengenai masing-masing tadi siswa PAUD mendapatkan 7 GB per bulan, untuk siswa yang pendidikan dasar menengah atau setara kalau di madrasah dapat 10 GB
Untuk gurunya, PAUD dan Dikdasmen, mereka mendapatkan 12 GB per bulan. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, baik dosen maupun mahasiswa, mereka mendapatkan 15 GB. Syarat penerima ini adalah para siswa yang didaftar atau terdaftar di dalam Dapodik di Dikdasmen dan memiliki nomor ponsel yang aktif dari orang tua, keluarga, atau nama siswanya itu sendiri. Untuk pendidik PAUD juga di Dikdasmen itu juga disyaratkan harus terdaftar di Dapodik dan juga memiliki nomor ponsel aktif. Mahasiswa harus terdaftar namanya di PP Dikti sebagai mahasiswa yang masih aktif, memiliki nomor aktif, ponsel, dan memiliki kartu rencana studi pada semester yang berjalan. Sedangkan untuk dosen juga sekali lagi namanya terdaftar di PP Dikti sebagai dosen aktif, memiliki nomor registrasi dan memiliki nomor ponsel yang aktif. Nah, untuk tahun 2021 ini kuota internet diberikan mulai September hingga November. Ini disebabkan kenapa tidak Agustus, karena waktu itu kita memutuskan dan Pak Mendikbud memang masih memerlukan tadi proses bagi para siswa mahasiswa untuk memperbarui datanya. Dikarenakan setiap tahun ajaran baru tentu akan ada perubahan, apakah murid yang bersangkutan tadinya di PAUD masuk ke SD, dari SD masuk ke SMP, atau SMP masuk SMA, atau dari SMA menjadi mahasiswa. Sehingga memang diperlukan adanya suatu proses untuk pembaruan. Basis data awal yang dipakai sebelumnya tentunya yang sudah dipakai hingga sampai dengan pemberian kuota sampai dengan pertengahan tahun 2021 perlu untuk di-update dengan adanya tahun ajaran baru. Namun untuk polisinya tidak berubah, yaitu berapa besar gigabyte yang diterima, sedangkan jumlah orangnya diupdate. Estimasi kita untuk yang PAUD adalah 1.529.949 siswa PAUD. Kemudian untuk yang pendidikan dasar menengah sekitar 20 juta orang siswa pendidikan dasar dan menengah, 20.528.602 siswa yang akan mendapatkan 10 GB. Anggarannya adalah 1.693.6. Untuk guru PAUD dan guru Dikdasmen itu mereka mendapatkan 12 GB per bulan atau untuk 1.560.073 orang pendidik baik level PAUD dan Dikdasmen. Itu anggarannya 154,44 miliar rupiah. Sedangkan untuk dosen dan mahasiswa itu adalah jumlah targetnya penerima 3.272.620 orang dengan mendapatkan kuota internet 15 GB per bulan, sehingga anggarannya adalah 404,98 miliar. Jadi bantuan kuota internet ini mencakup 26.891.244 orang. Anggaran bantuan kuota internet untuk tahun 2021 sebetulnya untuk Mei hingga Juni di Kementerian Agama itu mencapai 470 miliar. Di Kementerian Agama tadi dari siswa yang setara PAUD maupun madrasah dari aliyah, ibtidaiyah dan kemudian juga untuk sanawiyah. Ini jumlah targetnya yang setara PAUD 713.881 siswa dengan anggaran 27,5 miliar untuk 7 GB per bulan. Sedangkan siswa yang setara pendidikan dasar dan menengah 5.458.566 siswa dengan anggaran 300,3 miliar rupiah. Sedangkan untuk guru
baik guru PAUD maupun guru Dikdasmen setara ya untuk madrasah dan pesantren itu mendapatkan 12 GB, sehingga jumlahnya adalah untuk 765.721 guru dengan anggaran 50,6 miliar. Sedangkan dosen dan mahasiswa itu ada 47.098 dosen dan 1.164.154 mahasiswa, anggarannya mencapai 100,4. Itulah yang menjadi anggaran dan target dari para siswa, mahasiswa, guru, dan dosen baik di bawah lingkungan Kemendikbud maupun di bawah lingkungan Kementerian Agama.